Pasca situasi yang semakin memanas di Laut Cina Selatan, kali ini militer Cina kembali mengusik wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Natuna. Namun demi menjaga wilayah teritorial dan kedaulatan Indonesia, serta untuk membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap aksi Cina yang kerap kali melakukan illegal fishing di Laut Natuna, pemerintah Indonesia meminta Panglima TNI Marsikal Hadi untuk mengerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara sebagai tanggapan atas aktivitas Cina di kawasan tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menegaskan jika wilayah kedaulatan di Indonesia harus menjadi prioritas paling utama untuk diamankan. Sehingga dengan pengerahan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara adalah menjadi tugas penting untuk mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang sering masuk ke wilayah maritim Indonesia. Namun untuk menghindari tensi yang lebih besar antara Cina dan Indonesia, pemerintah diminta agar terus memperkuat hubungan diplomasi internasional dan kerjasama, khususnya dengan negara-negara di kawasan ASEAN yang sejauh ini juga telah merasa dirugikan oleh klaim secara sepihak oleh Cina di Laut Cina Selatan. Dengan kerjasama tersebut diharapkan dapat menghentikan aksi klaim sepihak Cina yang dapat merugikan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tentunya, negara ASEAN harus bersatu menolak klaim Cina atas Laut Cina Selatan dan mengambil tindakan atau langkah-langkah efektif untuk melindungi kepentingan ASEAN di wilayah tersebut. Dengan bersatunya ASEAN, tentu akan memberikan tekanan tersendiri kepada Beijing untuk tidak umbar kekuatan dan juga untuk memastikan Cina mau menerima norma-norma internasional dan putusan pengadilan arbitrase tahun 2016 yang telah menolak klaim historis Cina atas Laut Cina Selatan. Menurut sumber informasi terpercaya, persengketaan antara Cina dan Indonesia di wilayah perbatasan Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus tidak kunjung usai dan kadang semakin meningkatkan tensi antar negara. Karena Cina tidak mau mengakui teritorial Indonesia yang diatur dalam hukum laut internasional atau UNCLOS 1982. Selain itu, kapal Badan Keamanan Laut Maritim Indonesia atau Bakamla, yaitu Laksmana Madya Teni Aan Kurnia, bahkan menyebut manuver Cina di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia kerap kali melakukan aksi provokatif. Padahal menurut Permanent Court of Arbitration atau Mahkamah Arbitrasi sendiri telah memutuskan perihal sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, yaitu pada 2016 lalu Mahkamah Arbitrase atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Namun pemerintah Cina hingga saat ini tidak menerima putusan tersebut, bahkan dengan sengaja mengirim pasukan nelayan ilegalnya ke wilayah perairan Laut Natuna. Mereka bersikukuh jika Laut Cina Selatan atau wilayah perbatasan Nine Dash Line adalah teritorial mereka berdasarkan pada sejarah nenek moyang yang mereka klaim pernah menguasai wilayah tersebut.